Dalam riwayat diceritakan bahwasanya ketika Umar radhiyallahu anhu junub dalam keadaan bepergian dan dia tidak menemukan air, maka Umar radhiyallahu anhu tidak sholat subuh. Waktu itu Umar tidak sholat subuh. Maka Nabi tanya, "Ngapo dikau tak aku temui dalam sholat subuh tadi?" Kata Umar, "Ya Rasulullah, aku sedang junub." Yang satu lagi dia junub juga, tapi dalam keadaan dia mengguling-gulingkan tubuhnya ke tanah. Jadi kata Nabi SAW, saya juga kata sahabat yang satu ini, saya juga junub Umar, tapi saya sholat subuh. Macam mana kau sholat subuhnya? Ya saya guling-gulingkan badan saya di tanah, kemudian saya sholat. Kata Nabi, tidak begitu, cukuplah kamu menepukkan tangan kamu ke tanah. Fatayammamu sa'idan thayyibah. Maka cukuplah kamu menepukkan tanganmu ke tempat yang ada debunya, ada debu yang suci. Setelah ditepukkan, famsahu biwujuhikum. Kamu usap muka kamu dengan debu itu. Terus wa aidikum minhu, dan kamu usap tangan kamu. Dalam masalah tangan inilah para ulama itu ada yang berbeda. Di antaranya yang memaknai tangan itu cukup sampai pergelangan. Tapi Imam Syafi'i memilih tangan itu wa aidikum minhu itu tangan sampai ke siku. Tapi tidak diwajibkan sampai ke siku. Tidak harus kena semuanya sampai siku, tidak. Dia hanya sekedar mengusap, tapi mengusapnya itu diperkirakan sampai ke siku. Di dalam riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang tayamum ini, maka ada yang riwayat itu menepuknya 1 kali. Ada yang riwayat itu menepuknya 2 kali. Semua bermanfaat untuk kita semua. Dalam riwayat-riwayat itu semuanya ada manfaat untuk kita. Dan perbedaan-perbedaan ini pun ada manfaat semuanya untuk kita. Tinggal kita menyikapi. Dalam keadaan normal, maksudnya tidak dalam keadaan kesulitan untuk mencari tempat menepuk itu tadi. Dalam keadaan kita tidak sulit untuk menepuk debu. Umpamanya dalam kondisi kita normal sekarang, dinding di sekitar kita banyak umpamanya. Ya, boleh tepuk di bagian dinding sini, kemudian sapu wajah kita sekali. Kemudian pindah lagi ke tempat yang lain, tepuk lagi, sapu tangan kita. Sebelah kanan terlebih dahulu, baru sebelah kiri. Manakala dalam keadaan sulit, bisa digunakan dengan 1 kali tepukan. Mungkin kita dalam keadaan sedang berjalan di dalam bus ataupun di dalam pesawat, kita tidak menemukan air, tidak ada air untuk berwudu ketika itu, sementara waktu sholat sudah hampir mau habis nih. Zuhur, pokoknya mulai selepas zuhur, mulai zuhur dia berjalan, belum kita sholat zuhur sampai asar tidak berhenti, sampai menjelang maghrib, nak mendekati maghrib baru dia nak berhenti, ataupun sampai maghrib baru dia berhenti. Apakah kita tidak sholat zuhur dan asar? Jawabannya sholat. Dengan apa? Dengan tayamum yang ada di sekitar kita itu. Ya mungkin ke dinding bus kendaraan kita, ataupun ke dinding pesawat yang ada di dekat kita. Kita tayamum, kita tepukkan tangan kita sekali, kemudian usap muka kita dan kedua tangan kita secara langsung. Mengusapnya itu secara langsung. Cuman ada tata cara yang diajarkan oleh para ulama tentang mengusap yang 1 kali ini. Di antaranya, kalau yang 1 kali tepukan ini,
Setelah kita tepuk tangan kita ke dinding yang ada di situ debu yang suci, setelah ditepuk, maka 3 jari ini, 3 jari yang sebelah bawah digunakan untuk muka, untuk mengusap muka. Yang 2 jari ini digunakan untuk kedua tangan. Jadi tidak menggunakan debu yang mustakmal. Kalau semua terkena, baru setelah itu tangan, ya ini sudah terpakai semuanya. Ataupun bisa juga caranya seperti ini, tanpa merenggangkan tangan kita, boleh. Tapi yang saya senangi itu dengan 3 jari ini. Pada tangan 3 jari, kemudian pada muka 3 jari, kemudian pada tangan ini 2 jari. Ini kalau 1 kali yang kita jumpai, karena kita tidak bisa menggunakan tempat yang sudah kita tepuk tadi. Debu yang di situ sudah dipakai, jadi tidak berlaku lagi debu yang ada di situ. Kalau kita mampu ataupun bisa mendapatkan tempat 2 kali tepukan, maka gunakanlah dengan baik. Pertama, caranya setelah kita tepuk kali, kalau terlalu banyak ataupun nampak bekas-bekasnya, maka hendaklah digoyang-goyangkan. Setelah itu sapu muka dengan sempurna. Sapu muka dengan sempurna. Setelah itu tangan ini dibersihkan. Setelah dibersihkan, baru tepuk lagi yang kedua di tempat yang lain. Baru kita mulai dengan telapak tangan ini. Bukan digosok-gosok dulu. Setelah ditepuk, kalau terlalu banyak maka digoyang-goyangkan. Baru dimulai dari ujung sini, terus menuju ke pangkal sini, diputar sampai sini saja. Jangan pula ke sini lagi, karena debu ini akan digunakan untuk sebelah sini. Jadi tidak perlu diangkat lagi sampai ke sini. Baru yang kanan ini tadi gunakan untuk yang kiri. Sudah, tidak perlu 2 kali atau 3 kali. Mengusap ini cukup sekali. Ini kalau kesempatannya ataupun tempat kita untuk menepuk itu ada. Tapi kalau tidak ada, hanya sekali, ya sudah, sekali saja. Dengan tata cara yang sudah dijelaskan tadi. Ini tayamum yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabat. Dari riwayat-riwayat sudah dijelaskan oleh para ulama, dan ulama-ulama sudah menjelaskan perkara itu. Dan ini berlaku untuk menghilangkan hadas kecil, berlaku untuk hadas kecil dan hadas besar, sama, tayamumnya itu sama. Kalau kita dalam keadaan junub dan sebagainya, ataupun kita mau sholat karena kita tidak menemukan air, ya bertayamum. Ini untuk menghilangkan hadas kecil atau menghilangkan hadas besar. Tapi sebagian ulama, tayamum ini tuh tidak bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Dia hanya memperbolehkan untuk sholat saja. Karena niatnya itu, nawaitu tayamuma listibahati sholah, bukan liraf'il hadasil asghari atau liraf'il hadasil akbari. Tapi bagian ulama yang lain mengatakan dia bisa menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar seperti yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah penjelasan untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Setelah kita suci dari hadas kecil dan hadas besar, barulah kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti umpamanya tawaf, salat dan amal-amal yang lain. Lebih kurang saya mohon maaf. Untuk yang akan datang kita akan lanjutkan dengan perkara-perkara ibadah yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.